Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Sukha Wagga, kelompok bait tentang kebahagiaan. Bait 203. Jigaccha paramaroga sankhara paramadukkha etang nyatva yattha bhutang Nibbanang paramang sukhang. Bait 203 artinya, kelaparan merupakan penyakit yang paling berat. Segala sesuatu yang berkondisi merupakan penderitaan yang paling besar. Setelah mengetahui hal ini sebagaimana adanya, orang bijaksana memahami bahwa Nibbana merupakan kebahagiaan tertinggi. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 203 Sukha Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang murid awam. Suatu hari, Sang Buddha mengetahui dari penglihatannya bahwa terdapat seorang laki-laki miskin yang akan mampu mencapai tingkat kesucian Sotapati di desa Alawi. Maka Sang Buddha pergi ke desa tersebut yang berjarak 30 yojana dari Sawati. Pada dini hari, laki-laki tersebut kehilangan kerbau. Maka dia pergi mencari kerbaunya. Sementara itu, dana makanan sedang diberikan kepada Sang Buddha dan para biku di sebuah rumah di desa Alawi.
Setelah bersantap, orang-orang bersiap untuk mendengarkan khotbah Sang Buddha, tetapi Sang Buddha menunggu laki-laki itu. Setelah menemukan kerbaunya, laki-laki itu datang dengan berlari-lari ke rumah tempat Sang Buddha berada. Laki-laki tersebut letih dan lapar. Maka Sang Buddha meminta pada pendana yang berada di situ untuk memberi makan kepada laki-laki tersebut. Setelah laki-laki tersebut selesai makan, Sang Buddha memberikan khotbah, menjelaskan dhamma tahap demi tahap, dan akhirnya sampai pada penjelasan tentang 4 kebenaran mulia. Murid awam tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapatti pada saat khotbah berakhir. Setelah itu, Sang Buddha dan para bhikkhu pulang kembali ke wihara Jetawana. Dalam perjalanan pulang, para bhikkhu berkata, sangat mengagetkan Sang Buddha meminta makanan pada pendana makanan untuk memberikan makanan kepada laki-laki muda sebelum beliau mulai khotbah. Mendengar perkataan tersebut, Sang Buddha menjelaskan, para bhikkhu, apa yang kamu katakan adalah benar. Tetapi kamu tidak mengerti mengapa saya datang ke tempat itu yang berjarak 30 yojana. Karena saya mengetahui bahwa ia dalam kondisi siap menerima dhamma. Jika ia merasa sangat lapar, rasa sakit kelaparan itu akan menghalangi ia menerima dhamma secara utuh. Laki-laki itu telah bepergian mencari kerbaunya sepanjang pagi. Oleh karena itu, ia sangat letih dan juga sangat lapar. Para bhikkhu, dari semuanya, tidak ada penderitaan yang sangat sulit ditanggung seperti kelaparan. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 203 berikut. Kelaparan merupakan penyakit yang paling berat. Segala sesuatu yang berkondisi merupakan penderitaan yang paling besar. Setelah mengetahui hal ini sebagaimana adanya, orang bijaksana memahami bahwa Nibbana merupakan kebahagiaan tertinggi. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang